Video ini membahas hubungan antara generasi galau dengan produk yang nggak laku. Kalau Anda pernah berpikir, saya sudah ciptakan banyak produk dan layanan sehingga bisa penuhi setiap keinginan pelanggan saya. Tapi kenapa justru sedikit yang laku ya? Nah, mungkin Anda akan temukan jawabannya di video berikut ini. Dulu kakek dan nenek kita tidak punya pilihan. Semuanya diputuskan oleh penjajah Belanda. Bapak dan ibu kita lebih beruntung dari mereka. Pilihan sudah terbuka. Mau berprofesi jadi apa? Mau tinggal di mana? Bebas. Dan sekarang generasi kita punya lebih banyak pilihan lagi. Mau kerja atau mau bisnis, ngantor atau di rumah, online atau offline. Dan di setiap alternatif itu kita disajikan lebih banyak pilihan lagi. Apakah itu artinya kita jadi jauh lebih beruntung? Ternyata tidak. Bahkan justru sebaliknya. Itulah yang disimbolkan oleh Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice. Why More is Less. Barry mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang, keharusan untuk memilih satu dari banyak alternatif bisa membuat mereka merasa terbebani. Semakin banyak pilihannya, maka semakin besar bebannya. Apa akibatnya? Mereka menyerah dan akhirnya memutuskan untuk tidak memilih sama sekali. Bisa jadi ini penyebab kenapa saat ini muncul generasi galau. Mereka bingung mau ngapain. Pindah-pindah kerjaan, nggak nikah-nikah, nggak jelas, nggak pernah tuntas. Jangan-jangan itu karena mereka terlalu banyak diberi pilihan. Ada puluhan jurusan kuliah, ada ratusan channel TV, ada ratusan jenis profesi, ada ribuan friends di Facebook yang bisa diprospek jadi pasangan hidup. Dan juga miliaran apps yang setiap saat bisa di-download oleh mereka. Ada dua psikolog bernama Mark Lieper dan Sheena Lienger melakukan eksperimen di sebuah supermarket. Mereka mengajak pengunjung untuk mencicipi pilihan selai roti yang sudah disiapkan. Pengunjung tersebut diberi voucher diskon jika memutuskan untuk membeli selainya. Pada display yang pertama, mereka memajang 24 pilihan selai dan pada display yang kedua, mereka hanya memajang 6 pilihan selai saja. Apa yang terjadi? Hanya 3% pengunjung yang membeli pada display yang pertama, sementara pada display kedua, 30% pengunjung membeli. Artinya, pelanggan cenderung untuk membeli justru ketika pilihan yang tersedia lebih sedikit. Nah, sekarang coba lihat kembali penawaran produk Anda. Ada berapa produk yang Anda tawarkan? Dan pada setiap produk itu, berapa jumlah variannya? Jangan-jangan itulah sebabnya pelanggan Anda kebingungan dan akhirnya nggak memilih apa-apa. Saya sering alami itu ketika datang ke restoran ya. Jadi menunya itu ada 6 halaman gitu dan di setiap halamannya itu ada 25 jenis masakan yang bisa saya pilih. Saya langsung kehilangan selera tuh ya. Mau makan malah disuruh mikir gitu. Sementara ada satu resto steak yang saya sukain. Menunya tuh cuma 1 lembar kertas dan pilihannya cuma 2, Wagyu atau Australian. Simple, nggak pakai mikir, langsung tunjuk, terus makan deh. Teman-teman semuanya, ketika Steve Jobs kembali ke Apple tahun 1997, hal pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah produk Apple hingga jadi 4 produk saja. Dan keputusan itu membuat tim R&D Apple jadi lebih fokus. Tim marketing jadi lebih mudah dalam mengkomunikasikan produk-produk Apple. Dan pelanggan jadi lebih mudah dalam membuat keputusan membeli. Nah, keputusan Steve Jobs itu jadi titik tolak kebangkitan Apple. Ingat ya, bahwa tugas kita sebagai seorang inovator adalah memudahkan hidup pelanggan kita. Bukan justru membuatnya lebih rumit. Nah, kitalah yang harus berpikir keras untuk pelanggan kita, bukan sebaliknya. Semua orang itu bisa buat produk dengan banyak varian, tapi tidak semua orang mampu menciptakan satu produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara jitu. Nah, jadi mau sedikit tapi dapatnya banyak, atau mau banyak, tapi dapatnya malah sedikit? Anda yang putuskan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.